Pemerintah telah mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh Bjorka. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa terdapat dua hal yang mendasari pembentukan Satgas tersebut. Pertama, peristiwa peretasan terutama yang diklaim dilakukan oleh seseorang bernama Bjorka telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih. Kedua, pembentukan Satgas tersebut juga merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC, Dr. Pratama Persada mengatakan, pemerintah juga perlu meningkatkan security awareness atas potensi serangan siber. Kalau sistem di pemerintahan kita kan sudah diperintahkan Badan Siber dan Sandi Negara gitu sebagai koordinator masalah keamanan cyber yang ada di Indonesia. Dengan hal itu, Badan Siber dan Sandi Negara membuat aturan, membuat standar teknis, pelaksana aturan teknis, membuat petunjuk teknis gitu. Bagaimana melakukan keamanan cyber di institusi pemerintah. Mereka membuat standar keamanan sistem informasi gitu yang bisa digunakan pemerintah gitu, semua kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu untuk melaksanakan keamanan di sistemnya masing-masing gitu. Mereka juga membuat computer security incident response team gitu, CSIRT gitu. Jadi ketika ada insiden-insiden masalah cyber, ada tim khusus di tiap-tiap instansi kementerian lembaga yang bisa menangani dengan cepat gitu, melakukan langkah-langkah mitigasi dan mengembalikan sistemnya untuk menjadi normal. Udah dibikin seperti itu sebenarnya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu mau melakukan hal tersebut, mau melakukan pengamanan sesuai dengan standar-standar tersebut begitu. Apakah mereka tidak punya divisinya? Punya. Gitu, mereka punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi gitu. Kemudian mereka juga punya tim IT-nya gitu. Mereka punya divisi IT dan lain-lain gitu. Yang jadi masalah adalah mereka tidak memiliki security awareness yang cukup gitu. Yang harusnya menganggap bahwa ancaman cyber itu nyata gitu. Nah ini kan kadang-kadang ketika kita masih asik ngobrol gitu, kita masih bisa makan ketoprak di pinggir jalan, kita masih bisa nongkrong-nongkrong bareng teman gitu, dikiranya serangan cyber itu hanya terjadi ya sudahlah gitu, itu nggak akan menyerang kita lah. Padahal nggak kayak gitu. Kita ini menjadi target sebenarnya oleh hacker-hacker yang ada di luar sana gitu. Indonesia ini menjadi target gitu, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi saat kita lagi makan, lagi tidur, lagi istirahat, lagi santai-santai, kita ini diserang sebenarnya gitu. Dan serangan itu karena nggak berhenti-berhenti gitu, lama-kelamaan akan berhasil juga. Dan ketika berhasil bobol sistem kita, akhirnya mereka bisa melakukan apa saja. Bisa mencuri datanya, bisa mengambil datanya, bisa merusak datanya gitu. Bisa menghancurkan sistemnya gitu. Suka-suka mereka aja gitu. Nah, banyak dari pemimpin kementerian, lembaga atau institusi-institusi yang ada di pemerintahan kita merasa bahwa data mereka fine-fine aja gitu. Enggak kok, data kita masih ada, masih aman, stabil gitu, masih nggak ada yang nyolek-nyolek gitu. Kalau saya bilang, aduh, inilah makanya orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber gitu, itu harus benar-benar orang yang ngerti masalah cyber. Data digital itu kan beda sama data fisik ya. Kalau misalkan data fisik, buku gitu, kita punya buku nih, buku diambil sama orang, dicorong sama orang gitu. Kita pasti ngerasa, oh ya bukunya nggak ada nih, bukunya hilang nih gitu, diambil sama orang gitu, ada maling yang ngambil gitu. Kita bisa ngerti gitu, kita bisa tahu, oh ya bukunya hilang. Tapi kalau data digital, kalau ada maling yang masuk, kemudian maling itu mencuri datanya masih ada nggak di situ? Datanya masih ada di sana karena datanya hanya di copy gitu. Nah, menurut para bapak-bapak itu gitu, dianggapnya bahwa data yang ada di sana itu datanya masih fine-fine aja, baik-baik saja gitu. Kan nggak kayak gitu konsepnya kalau kita berbicara masalah teknologi digital gitu.
Sobat Bisnis, saksikan pendapat Pratama selengkapnya dalam serial Podcast Talks.